Halo kakak-kakak semua. Halo. Nah, sebelumnya mau maaf mengganggu kalian nih. Ya, perkenalkan aku Bilkis. Nah, di sini aku mau nanya beberapa hal sama kalian. Kira-kira boleh nggak nih? Boleh kan nih? Boleh. Oke, karena boleh. Tadi kan sebelumnya aku udah perkenalan diri nih. Nah, sekarang aku mau tahu juga nama kalian bertiga itu siapa aja sih? Nama aku Azra. Nama Kavia. Masih Dimas. Kak Azura, Kavia, dan Kak Dimas. Nah, karena Kak Azura, Kavia, sama Kak Dimas ini sama-sama berasal dari jurusan bisnis digital, aku pengen tahu nih, bisnis digital itu apa sih? Kalau menurut aku, bisnis digital adalah jurusan yang mempelajari tentang digitalisasi atau teknologi pada suatu usaha. Oh, jadi usaha itu menggunakan teknologi ya? Ya, benar. Kalau menurut Kavia? Kalau menurut saya antara bisnis digital ini sebenarnya dengan bisnis kayak konvensional atau legal itu nggak ada bedanya gitu loh dalam hal mata pelajaran. Kita ini sama-sama belajar tentang pemasaran, tentang dasar-dasarnya dan belajar sedikit tentang ekonomi. Cuman bedanya di bisnis digital ini kita ini lebih bergerak dan lebih running atau berjalan di media digital. Kayak misalnya itu kita bikin proyek-proyek gitu kayak streaming, belajar bikin website dan lain sebagainya. Berarti ini contoh sama kayak toko e-commerce gitu nggak sih, Kak? Iya, Itu benar. masuk bisnis digital ya? Ya, e-commerce juga merupakan salah satu bisnis digital karena itu adalah kayak terapan dari bisnis konvensional yang dialihkan menjadi bisnis digital Oh, untuk jadi orang-orang. dalam jaringan gitu ya? Iya. Oke, kalau menurut Kak Dimas? Kalau menurut saya sih bisnis digital itu kayak kita mempromosikan atau menjual suatu produk dan mentransaksi secara digital sih kan. Saya sih itu sih. Jadi sama aja dalam jaringan ya? Iya. Nah, karena kita udah tahu nih, kita udah dengar pendapat apa itu bisnis digital dari ketiga narasumber. Nah, selanjutnya aku mau tahu nih, apa aja sih yang dipelajari di bisnis digital itu? Yang dipelajari di bisnis digital itu nggak cuma tentang teknologi atau digitalisasi dunia modern ini. Kita di sini juga belajar tentang strategi gimana pemasaran yang baik, yang dapat melingkup semua lingkungan gitu. Oh, jadi lumayan banyak juga ya. Terus kalau menurut Kak ya? Kalau menurut saya bisnis digital itu tetap basicnya tuh pada digital. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu di digital. Dan umumnya itu kalau di SMKN 8 ini kita ini belajar kayak gimana sih kita creating dan editing video. Terus seperti yang saya bilang sebelumnya kita bisa buat website. Terus kita belajar kayak copywriting dalam marketing, bikin konten, dan ada juga satu itu terakhir kita ini bisa juga tool and kit gitu atau misalnya kita merakit atau misalnya maintenance sebuah komputer. Kalau menurut Kakak, kenapa sih kok kita harus belajar gitu? Apa itu emang nanti berguna buat di masa depan? Menurut saya iya bakal berguna karena seperti yang kita ketahui di masa depan itu pasti bakal lebih banyak mengandalkan teknologi dan dunia serba digital. Jadi apa yang kita pelajari sekarang ini saya yakin bakal berkesinambungan dengan di masa depan nanti. Oh iya, berarti dalam beberapa tahun ke depan nih, kalau prinsip Kak Afia itu pasti teknologinya akan semakin benar-benar berkembang dibanding sekarang ya? Pasti. Selanjutnya tadi dari Kak Dimas? Kalau menurut saya itu kalau kita belajar bisnis digital itu kayak kita itu belajar cara menjadi marketer secara digital. Misalnya kita menganalisis atau memahami sebuah pasar gitu secara digital sih. Habis itu sebenarnya tuh konsep di bisnis digital sama bisnis digital itu hampir sama sih kan. Kayak kalau misalnya kita tuh secara real life, tapi kalau digital tuh secara digital gitu. Oh, karena mereka ini masih dalam satu naungan pemasaran, Iya. makanya sama. Cuma bedanya kalau digital ini dalam jaringan. Iya, betul. Tapi kalau retail itu real life tatap Iya, muka. iya, tatap muka. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalau menurut kakak-kakak bertiga ini keunggulan dari bisnis digital apa sih? Keunggulan dari bisnis digital itu banyak banget ya. Kita bisa lebih update di dunia yang modern ini dari segi teknologi ataupun digitalisasi tentang bisnis-bisnis yang akan datang. Oh, jadi seperti yang tadi kayak Kak Fia bilang, karena di suatu masa depan, karena di masa depan nanti ini pasti teknologi berkembang, jadi dengan masuk bisnis digital ini kita pasti nggak akan ketinggalan teknologi ya. Jadi kita bisa ngikutin updatean terus. Ya. Oke. Terus kalau dari Kak Fia? Kalau menurut saya itu salah satu keunggulannya mungkin kita semua kayaknya pasti masuk di jurusan ini adalah karena prospek kerjanya itu luas. Kita ini tuh bergerak secara dinamis dan fleksibel. Dinamisnya itu dimana kita ini kan kalau dinamis artinya selalu bergerak gitu, nggak pernah berdiam. Ini tuh bermaksud jadi setiap perubahan teknologi yang ada di masa depan kita ini menyesuaikan gitu loh. Nggak cuma tinggal diam saja, kita mengikuti perubahan atau seperti kata Zura selalu update. Dan yang terakhir itu adalah kita fleksibel. Iya, karena kita bisa jadi digital dan digital ini. Dan seperti kita ketahui di digital itu tuh kita bisa belajar apa aja. Jadi menurut saya kita ini bisa bergerak di bidang kreatif ataupun bidang pemasaran juga. Oh, tapi aku jadi penasaran
penasaran nih Kak, Kakak bisa nggak nyebutin satu aja contoh pekerjaan dari bisnis digital ini? Bisa advertising. Oh, advertising apa ya Kak? Advertising itu pekerjaan di mana kita ini tuh membuat atau mengupload konten dan memasarkannya secara publik. Oh, jadi periklanan gitu ya? Iya, periklanan Tapi gitu. melalui media sosial, melalui Iya. online. Dan biasanya itu dinaungi oleh sebuah agensi gitu. Oh, oke. Terus menurut Kak Dimas? Kalau menurut saya sih keunggulan dari bisnis digital itu kayak kita tuh belajar kayak waktu, kan ada mendapatkan waktu dan efisiensi informasi yang secara update gitu. Kalau misalnya waktu itu kayak kita lebih hemat, kalau misalnya kerja kita menjadi lebih hemat, kalau informasi itu kita seperti yang dibilang Azura tadi, kita mendapatkan updatean yang lebih cepat gitu. Oh, jadi ini jadinya kayak ngembangin diri kita juga nggak sih Kak? Biar nggak buta-buta banget sama apa yang terjadi di dunia Iya. luar sana. Oke, baik. Nah itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak buat Kak Zura, Kak Hafia, sama Kak Dimas. Semoga kalian bertiga selalu sukses di dalam dalam karir bisnis digital ini. Baik. Terima kasih, Kak. Sekian konten hari ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya.